Halo Kisana, kemarin kita udah bahas in-house tuner atau rumah modifikasi resmi dari mobil-mobil Jepang. Sekarang kita keluar Jepang, kita bahas mobil-mobil atau merek-merek modifikasi dari Korea, Jerman, dan negara-negara lain. Nggak pakai pikir panjang, langsung kita bahas sekarang. Yuk! Nah, jadi kan kemarin kita udah bahas siapa itu TRD, NIS, Momu, Gen Type R, dan lain-lain. Sekarang kita keluar Jepang, kita mulai dari Korea. Kalau dari Korea ada Hyundai. Hyundai itu ada N. Nah, N ini dibikin sama orang namanya Albert Biermann. Dulu dia kerja di BMW M, cuma sekarang dia pindah ke Hyundai. Mungkin di Hyundai gajinya lebih gede kali ya. Nah, di Hyundai dia disuruh bikinin dong versi kenceng dari Hyundai. Dia pikir namanya apa enaknya? N. Ya, jadi kalau BMW M, Hyundai N. Kelihatan banget. Tapi kalau kata dia, N itu singkatan dari dua tempat yang kebetulan sama-sama depannya N. Yang pertama itu Namyang, nama salah satu kota di Korea Selatan. Kedua, N itu untuk Nürburgring, tempat di mana-mana mobil Hyundai N itu dites. Tapi N sebenarnya nggak ada sejarahnya ya. Paling mobil-mobil itu baru i30N, Elantra N, Veloster N, sama nanti ada Kona N sih. Kona N, Conan, detektif. Ya pokoknya gitulah. Dan N ini identik dengan warna biru muda. Jarang loh yang milih warna biru muda. Tapi kalau dari Korea, Hyundai doang ya, karena Kia nggak ada, Daewoo, ya begitulah, Sangyong udah bangkrut. Terus kita lanjut ke Jerman. Nah, kalau dari Jerman, kita mulai dengan Audi. Audi punya RS, singkatan dari Renn Sport, atau kalau bahasa Inggrisnya Racing Sport. Model-modelnya banyak, RS3, RS4, RS5, bahkan sampai RSQ8 pun ada. Tapi yang memulai adalah Audi RS2. Ini wagon kenceng, jauh sebelum zaman BMW bikin wagon kenceng atau Mercy bikin wagon kenceng, Audi udah bikin duluan. Dan ada beberapa hal menarik tentang Audi RS. Yang pertama, Audi RS itu pasti penggeraknya all-wheel drive quattro. Ya, jadi kalau mobil-mobil lain yang kayak BMW atau Mercy, itu biasanya penggerak roda belakang, Audi pasti penggerak quattro. Ini kebanggaan Audi sih, karena sistem quattro atau AWD-nya Audi itu kan juara rally, terutama di grup B. Makanya Audi pikir, wah ini image quattro bagus nih, ayolah mobil kita yang kenceng-kenceng pakein quattro aja. Jadi Audi yang RS pasti pakai quattro. Dan yang kedua adalah Audi adalah satu-satunya pabrikan di dunia sekarang yang masih pakai mesin 5 silinder. Kalian perhatiin deh, kalau kayak mobil-mobil Eropa yang kenceng-kenceng, yang kecil-kecil ya, biasanya mesin 2000 cc turbo 4 silinder. Audi lain sendiri. Audi pakai mesin 2500 cc turbo 5 silinder. Sekarang cuma ada di dua mobil, TT RS sama RS Q3. Sama RS3 juga sih. Jadi di 3 mobil ya. Dan mesin 5 silinder ini sebenarnya dulu Ford juga bikin, cuma udah nggak lagi ya. Kalau nggak salah Volvo juga deh. Tapi sekarang cuma Audi yang bertahan dengan mesin 5 silinder turbo. Bahkan Audi RS2 itu juga pakai mesin 5 silinder turbo. Yang ketiga, Audi RS itu entah kenapa pasti mesinnya lebih maju daripada posisi as roda depan. Jadi kalau boleh dibilang kayak ngatung gitu. Mesinnya tuh lebih maju daripada as roda depan. Jadi kayak berat di hidung katanya, kata orang-orang yang nyetir Audi RS. Nggak tahu kenapa, cuma mobil-mobil Audi RS kayak RS4, RS6, RS7 biasanya mesinnya tuh agak maju dikit dari posisi as roda depannya. Nggak tahu kenapa. Dan mobil pertama Audi RS, si RS2, itu nggak dibikin sama Audi sendiri. Audi itu minta tolong ke Porsche. Nah, jadi kenapa Audi minta tolong Porsche? Waktu itu Audi nggak tahu gimana cara bikin estate kenceng. Nah, kebetulan Porsche bisa, tapi Porsche lagi butuh duit. Jadi Audi samperin Porsche. Porsche, gue lagi ada proyek nih, gue pengen bikin estate kenceng, tapi gue nggak ngerti bikinnya. Boleh tolong bikinin nggak? Nanti kita bayar. Porsche langsung, oke, kita bikinin. Hayu. Makanya Audi RS2 tuh ada emblem Porsche di sana-sini, bahkan di mesinnya ada tulisan Porsche. Habis dari Audi kita ke BMW. Kalau BMW pasti udah pada tahu ya, BMW itu ada M. Dulu sebenarnya namanya BMW Motorsport, cuma di tengah-tengah tahun disingkat jadi BMW M aja. Dan seperti yang bisa kalian duga, mobil-mobil BMW M itu M2, M3, M4, M5, M6, dan lain-lain itu semua itu titisan mobil balap. Makanya kalau pernah nyobain mobil-mobil BMW itu kayaknya lincah dan gesit banget, terutama kalau dibawa track day disentuh. Dan ada beberapa hal menarik tentang BMW M. Pertama,
BMW M atau BMW adalah salah satu pabrikan yang masih setia bikin mesin 6 silinder segaris. Ya oke, Mercy sekarang juga bikin. Cuma sebelumnya kan Mercy beralih ke V6 ya. Sekarang balik lagi ke mesin 6 silinder segaris. Cuma dari tahun 80-an akhir di 90-an awal sampai sekarang BMW selalu bikin mesin 6 silinder segaris. Ada di M2, ada di M3. Pokoknya kalau bicara mesin 6 silinder segaris, BMW lah yang paling kepikiran. Makanya saking konsistennya BMW sampai-sampai kelihatan sama Toyota. Terus mereka pikir, wah ini BMW konsisten juga bikin mesin 6 silinder segaris. Mesinnya bagus-bagus lagi. Ya udah deh, kita minta tolong mereka buat bikin Supra. Hasil lahirlah Z4 sama Supra. Kedua, BMW M sama MotoGP tuh lengket banget. Udah bro-bro lah, udah sohib banget BMW M sama MotoGP. Makanya, nah orang Indonesia pasti kan suka banget nonton MotoGP. Kalau lihat balapan MotoGP, pasti itu safety car sama mobil dokter itu pasti BMW M. Pernah pakai M2, pernah pakai M4, M5, terus pernah juga pakai M6 ya kalau nggak salah. Pokoknya kalau ngelihat balapan MotoGP, mobil-mobil resminya pasti mobil BMW M. Nah, ketiga, ada BMW M yang namanya beda sendiri. Nah, jadi buat yang senang sama BMW pasti tahu dong, kalau BMW M pasti M-nya dulu baru angkanya. Misalnya M2, M3, M4, dan lain-lain. Cuma waktu BMW bikin One Series M, nah begitu udah jadi mobilnya, mereka pengen namain BMW M1. Tapi nggak bisa, karena dulu udah ada mobil supercar namanya BMW M1. Nah, pas bikin, mikir nih, ini kalau mau dinamain M1, ini penistaan sejarah. Ya udahlah ganti nama jadi BMW One Series M. Itu nama resminya ya. Ya sebelum ke SUV-nya BMW ya, kan X3M, X4M, X5M, X6M, dan lain-lain. Terus ada juga merek yang biasa modif BMW secara berbeda. Ini namanya Alpina. Alpina ya, bukan Alpine, Alpina. Nah, Alpina ini biasa modif BMW dikasih power yang lebih gede, chassisnya juga dimodif, terus tampilannya juga diubah. Nah, terus apa bedanya Alpina sama M? Bedanya kalau BMW M tuh bikin mobil jadi lebih galak, lebih lincah, lebih tajam, lebih akurat. Alpina bikin BMW jadi lebih powerful, tapi lebih halus, lebih lembut, dan lebih nyaman. Kasarnya gini, kalau misalnya kita pakai BMW M, itu buat disentul. Nah, kalau misalnya kita pakai Alpina, itu buat touring dari Jakarta sampai Surabaya dengan santai, tapi juga cepet. Ya, kalau kalian tanya, ada berapa Alpina di Indonesia? Yang ketahuan sih baru dikit ya, tapi ada yang wagon sih, kalau nggak salah Alpina B5 sih kalau nggak salah. Itu basically M5 wagon. Nah, tadi Audi udah, BMW udah, sekarang kita ke Mercedes-Benz. Kalau Mercedes-Benz, mereka ada AMG. Dulu AMG ini sebenarnya bengkel yang biasa modif mobil. Bahkan AMG juga pernah bikin mobil buat Mitsubishi, namanya Mitsubishi Galant AMG. Tapi pada suatu hari, Mercy pengen ikut balap. Terus mereka cari bengkel yang bisa modif mobil mereka jadi mobil balap. Mereka datang ke AMG, terus minta tolong, ini kita ada mobil, kita mau ikutan balap, tolong modif dong biar lebih kenceng gitu. Akhirnya dimodif sama AMG, mobil jadi kenceng, menang balap, dan lama-lama Mercy tertarik sama AMG. Ini bengkel kerjanya bagus juga ya. AMG, sini. Kita puas sama hasil kerja lu, kita beli lu gimana? Jadi lu gabung sama kita, tapi tolong bikinin mobil-mobil kenceng buat kita semua. Akhirnya AMG setuju, jadilah AMG sebagai divisi kencengnya Mercy. Dan ada beberapa fakta menarik juga soal AMG. Pertama, AMG bikin mesin nggak cuma buat Mercedes sekarang. Jadi kalau mungkin beberapa udah tahu ya, AMG juga bikin mesin buat Pagani. Pagani itu merek dari Italia, dan waktu pendiri Pagani, Horacio Pagani itu bikin Pagani bikin Pagani, ya gitulah pokoknya. Waktu bikin Pagani, dia kan sebenarnya gurunya itu adalah salah satu bos AMG. Dia samperin bos AMG itu, dia minta, Mas bro, ini gue baru bikin merek mobil supercar, lu mau nggak supply mesinnya ke gue? Nah, AMG mikir, supply mesin buat lu, oke lah, gue juga pernah ngajarin lu kan. Jadi, pakailah mesin AMG, si Pagani itu.
Dan selain buat Pagani, AMG atau Mercedes juga bikin mesin buat Aston Martin. Jadi kayak Vantage, DB11, terus DBX, SUV-nya Aston Martin. Jadi juga Aston Martin bikin SUV. Mereka semua pakai mesin 4000cc V8 twin turbo dari AMG. Ya, jadi gue sering lihat yang bilang, oh Toyota Supra pakai mesin BMW, masa pakai mesin BMW? Tapi gue nggak pernah lihat ada yang protes gitu Aston Martin pakai mesin Mercedes. Kenapa ya? Kedua, AMG ini suka disebut sebagai muscle car-nya Jerman. Nah, jadi kalau kalian yang suka banget sama mobil Amerika, pasti ngerti dong muscle car itu kayak gimana. Ada kayak Camaro, terus Mustang, Challenger, Charger, dan lain-lain. Mereka karakternya gimana? Torsinya gede, beloknya nge-sway. Nah, AMG tuh, terutama yang lama-lama ya, karakternya mirip-mirip sama begitu. Jadi, mesinnya emang monster banget, terutama torsinya, dan gampang banget bikin AMG lama itu burnout atau overpower karena saking gedenya torsinya gitu. Bahkan ada mobil namanya CL65 AMG pakai mesin V12 twin turbo, torsinya itu 1000 Nm lebih. Gila, itu bisa buat tarik pesawat tuh kayaknya. Ketiga, mesin-mesin AMG itu adalah rakitan tangan. Jadi kalau misalnya kalian lihat kayak A45, C63, E63, terus SLS AMG, AMG GT, itu lihat mesinnya pasti ada plakat yang ada tanda tangan sama nama orang. Itu adalah nama orang yang terakhir kali memeriksa perakitan mesinnya. Jadi AMG itu punya kebijakan one man, one engine. Jadi mesin nih sebelum dirakit itu diperiksa sama satu orang, masing-masing suku cadangnya dirakit sama satu orang, dan hasil rakitannya juga diperiksa sama satu orang itu. Habis selesai ditandatangan. Tapi one man one engine ini cuma berlaku di AMG yang angkanya 45 atau 63. Dulu 55 juga berlaku sih, cuma yaitu kalau sekarang cuma berlaku di AMG yang angkanya 45 atau 63. Jadi A35 atau GT53 atau C43 nggak pakai filosofi one man one engine. Jadi kalau misalnya kalian lihat di mesin kalian ada nama, terus ada tanda tangan, kalau mesin kalian kenapa-napa, kalian tahu siapa yang harus disalahin. Terus ada juga merek yang biasa modif Mercedes AMG. Jadi kalau menurut kalian Mercedes AMG itu kurang gila sih ya, ternyata ada yang lebih gila lagi. Namanya Brabus. Brabus ini dibikin sama dua orang, dan salah satu orang ini sebenarnya adalah anak pemilik dealer Mercedes. Ceritanya gini, jadi ada anak nih, bapaknya punya dealer Mercy, tapi anaknya sukanya Porsche. Jadi tiap hari dia tuh pakai Porsche, parkir di depan dealer Mercy bapaknya. Awalnya nggak apa-apa, cuma lama-lama bapaknya kesel juga. Bapaknya jualan Mercy, kok anaknya pakai Porsche? Jadi dipanggil lah si anak. Boy, ini gue jualan Mercy, lu pakai Porsche gimana sih? Bantuin lah bisnis babe. Jual Porsche lu ganti Mercy? Iya be, iya. Nah, dia jual Porsche-nya, dia ganti Mercy, tapi maksud hati tuh pengen nyenengin bapaknya, tapi tetap aja hati si anak ini nggak klik sama Mercy. Daripada nggak puas, dimodiflah Mercy-nya sesuai dengan kemampuan atau keinginan dia. Nah, jadi Mercy yang dia hasilnya itu jadi lebih buas lagi daripada AMG biasa. Nah, diajak temennya bergabung, jadilah Brabus. Nah, habis dari Jerman kita ke Prancis ya. Kalau Prancis itu gue nggak akan bahas terlalu detail ya. Kalau Peugeot, kalau nggak salah ada Peugeot Sport. Tapi Peugeot agak random sih ya. Dulu ada 405 MI16 ya. 405 MI16, terus 505 SRI, terus 205 GTI, dan lain-lain. Pokoknya namanya tuh random banget, tapi intinya performa tinggi. Kalau nggak salah sih Peugeot Sport sih. Terus kalau Renault ada RS, singkatan dari Renault Sport. Ya, jadi banyak yang pakai RS ya. Honda RS, Audi RS, Ford RS, Renault RS. Untung nggak ada yang saling nuntut. Porsche juga RS loh. Ya, begitulah. Terus dari Prancis ke Italia, kalau Italia itu ada Alfa Romeo, mereka ada namanya Quadrifoglio. Ya pokoknya tulisannya begitulah, Quadrifoglio. Gimana bacanya gue nggak tahu.
Jadi ada mobil-mobil kayak Stelvio Quad bla 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 itu, terus Giulia Quad bla 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 itu. Kenapa namanya itu? Jadi Quad itu kalau di bahasa Indonesia artinya semanggi berdaun 4. Jadi dulu ada pembalap Alfa Romeo, kalau balapan dia selalu bawa daun semanggi berdaun 4 ini sebagai jimat keberuntungan. Nah, karena menang, terus untuk menghormati pembalap ini, Alfa Romeo kalau bikin mobil kencang pasti ada simbol semanggi berdaun 4, atau kalau bahasanya quadrigof. Ya itulah, susah banget sih namanya. Ya contoh mobilnya tadi ada si Giulia Quadrifoglio sama si Stelvio Quad-nya itulah, udahlah. Males nyebut namanya sumpah. Aduh. Nah, dari Italia kita lanjut ke Amerika. Kalau di Amerika, gue juga nggak akan bahas terlalu detail, karena kalau Dodge misalnya, Dodge ada SRT, atau ada juga Hellcat dan ada Demon. Mobil-mobil Hellcat contohnya banyak ya, Challenger Hellcat, Charger Hellcat, terus Durango Hellcat, bahkan ada juga turunan Hellcat lainnya kayak misalnya Ram TRX. Jadi ini pickup tapi pakai mesinnya Dodge Hellcat atau Dodge Demon. Gokil, pickup segede gitu pakai mesin supercharger. Terus kalau Ford ada Ford Performance. Ya Shelby juga sih, tapi kalau Ford Performance tuh mobil-mobilnya kayak Fiesta ST, Focus ST, Focus RS, dan lain-lain. Terus kalau misalnya Shelby, kalau misalnya nonton film Ford versus Ferrari, mungkin udah pada tahu ya, Shelby biasa modif mobil, terus Ford minta tolong bikinin mobil buat Lemang, dan akhirnya Shelby sama Ford sohib banget lah ya. Harusnya begini ya. Ya tapi gitulah. Kalau Shelby tuh contohnya kayak Shelby GT350, Shelby GT500, terus ada juga pickupnya Ford F150 Shelby, dan mobil-mobil Shelby biasanya identik dengan logo Cobra. Nah terus Chevrolet sebenarnya agak random juga ya, tapi ada beberapa yang bisa ditarik kesimpulan. Kalau yang mobil biasa, mobil sport biasa, itu ada kayak Camaro ZL1, terus Corvette ZR1. Ya kayaknya kalau buat Camaro itu pasti belakangnya ZL1, 1LE ya, nggak ngerti. Terus kalau Corvette itu ada tulisannya ZR1. Terus kalau buat yang off-road ada namanya Silverado Z71. Jadi mungkin Z71 itu kayak versi performance, tapi buat off-road. Ya begitulah kira-kira. Oke semuanya, jadi itu dia versi performance atau in-house tuner atau rumah modifikasi dari masing-masing merek mobil di dunia. Thanks banget udah nonton, jangan lupa jempolnya, jangan lupa komentarnya, dan jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Dadah!